Ini kita bahas kaum tertindas Kabupaten Tangerang, teman-teman. Kabupaten Tangerang nih wilayah termiskin nomor 3 di Provinsi Banten, yang berturut-turut selalu ada di jajaran klasemen 3 teratas, teman-teman. Loh kok bisa sih? Padahal kan Kabupaten Tangerang itu banyak pabrik loh, dan disupport swasta, antara lain Sumarekon, BSD, dan Citra Raya. Jelas semua itu berdampak karena banyaknya permainan licik, teman-teman, dari tangan-tangan oknum di wilayah pembangunannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih buat akun Twitter Bung Madin yang udah buka topik ini dan banyak juga diulas kembali oleh beberapa media. Oke, jadi karena gue tinggal di Banten, teman-teman, gue pun sering nih ke kawasan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang gak usah heran lah kalau banyaknya tronton, truk, sampai kasus kecelakaan. Sampai banyak yang bilang kalau lewat Kabupaten Tangerang siapin nyawa di dalam kantong. Apalagi kalau tengah malam. Gila cok, gelap banget bos. Anehnya Kabupaten Tangerang itu tetangga dari Jakarta, kok bisa sih seburuk ini fasilitasnya? Kasus banjir, jalan rusak, sampai jalan berlumpur aja ada di Kabupaten Tangerang, teman-teman. Jangan harap dapat penerangan kalau nggak ada rumah warga ataupun orang jualan di pinggir jalan. Kasus kemiskinan, kasus penyakit, kasus kecelakaan udah nggak main-main deh di sana. Tapi tunggu nih, coba deh kita ulas dari pembahasan Bung Madin di Twitter, teman-teman. Dimana Bung Madin ini bilang bahwa di Kabupaten Tangerang banyak kasus sengketa lahan buat pembangunan. Kita sebagai masyarakat Banten atau provinsi lain juga pasti udah paham sih ya maraknya kasus sengketa lahan di Indonesia. Tapi di Provinsi Banten khusus sengketa lahan ini udah kayak makanan sehari-hari, teman-teman. Bahkan di wilayah Tangerang Utara, tepatnya di Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, pusatnya oknum mafia tanah. Kutip dari hasil survei Bung Madin, warga di sana dipaksa harus menjual tanah dengan harga 90.000 per meternya, teman-teman. Dan permainannya adalah mereka ini bersekongkol nih dengan para jawara-jawaranya. Jadi rakyat yang manut aja karena dapat ancaman hukum dan hal lainnya. Banyak warga Kabupaten Tangerang yang jadi kaum tertindas, teman-teman. Perampasan hak dan lemahnya dukungan hukum, seakan mereka menjadi domba yang dituntut untuk mengikuti alur permainannya dari para oknum tangan-tangan licik di balik kalimat pembangunan. Coba aja kalian bisa bayangin kan, miliaran sampai triliunan rupiah di balik pembangunan swasta, tapi nggak sebanding dengan keadaan di Kabupaten Tangerang, teman-teman. Kasus ini semakin marak nih pas adanya mega proyek PIK 2. Ya, siapa sih yang nggak tahu PIK 2, area yang bakal jadi metropolitan dan punya mega proyek mewah, teman-teman, yang pembangunannya sampai tembus ke area Kronjo, Kabupaten Tangerang. Bahkan Kabupaten Tangerang aja, teman-teman, para oknum kadesnya udah kayak dinasti loh, sampai harus bayar 2 miliar cuma buat jadi kades. Terus kalau udah bayar dan jadi kades gimana? Ya kalian tahu lah jawabannya kan, mereka bakal putar otak buat balikin modal. Maka dari itu wajar nih kalau dana desa pun dikorupsi karena mahal jadi kades. Terus sekarang warga Kabupaten Tangerang harus berharap ke siapa kalau beberapa oknum kades aja, orang yang harusnya kita percaya buat pembangunan desa, malah ikut bermain? Mau percaya ke bupatinya? Ya kalian pasti tahu lah jawabannya kan. Ahmed Zaki Iskandar, teman-teman, Bupati Tangerang, anak dari Ismet Iskandar, orang yang paling berperan penting di Kabupaten Tangerang. Bahkan beliau ini disegani loh oleh para jawara di sana. Maka dari itu nggak heran nih kalau anak dan dinasti keturunannya turun-temurun buat menguasai Kabupaten Tangerang. Kaum tertindas Kabupaten Tangerang Part 2. Ada apa sih dengan Kabupaten Tangerang? Mulai dari ngurus dokumen dipersulit, maraknya kasus limbah, sampai kasus sengketa lahan, teman-teman. Kabupaten Tangerang daerah yang banyak disupport oleh swasta, tapi akses warganya kurang diperhatiin loh. Selama ini pemerintah ngapain aja? Kita ambil contoh warga Teluk Naga, teman-teman, yang mau ngurus dokumen itu jauhnya bos, harus ke Tiga Raksa. Pas nyampe kantor pemerintahan apa yang didapat? Langsung diteror sama pungli, edan. Ya, pungli udah jadi makanan sehari-hari di Kabupaten Tangerang, teman-teman. Bahkan ini udah jadi rahasia umum loh. Mau apa-apa pungli, dan banyaknya calo. Mau ngurus KTP, jadinya bertahun-tahun baru jadi. Mau cepet ya bayar ke calo pungli solusinya. Pungli, calo, sampai makelar tanah, teman-teman, udah nggak heran deh di sana. Daerah Paku Haji contohnya, banyak warga yang jual tanah murah, antara terpaksa atau memang kalah dengan mafia tanah di sana. Keren ya, Kabupaten Tangerang banyak pabrik, pasti banyak loker di sana. Tapi faktanya apa, teman-teman? Mau kerja aja banyak yang harus nyogok loh. Lagi-lagi pungli udah menjalar kemana-mana, teman-teman. Saking banyaknya pabrik, kasus limbah udah nggak keurus deh. Masyarakat udah sering menyuarakan ini, tapi respon pemerintah mana, teman-teman? Contoh daerah Sindang Jaya nih, limbah dan polusi udara udah merebak kemana-mana loh. Sampai pernah cetak rekor wilayah Pasar Kemis sebagai daerah terpolusi di Indonesia, teman-teman. Kasus sengketa lahan antara perusahaan dan mafia tanah nggak usah ditanya deh. Banyak kaum tertindas di sana, teman-teman. Kita ambil contoh nih, salah satu keluh kesah dari salah satu komentar di konten part 1 kemarin. Bener banget, masa sawah paman aku yang ada surat AJB-nya terus tiba-tiba Agung Sedayu sudah punya sertifikat sawahnya? Kok bisa sih? Ya kalian tahu lah jawabannya kan. Kalian tahu PIK 2, di balik indahnya konsep modernisasi PIK 2 masih banyak rakyat tertindas di sana, teman-teman. Seharusnya ini jadi perhatian kita semua kan. Tangis masyarakat di sana ditekan habis oleh oknum mafia. Proyek pembangunan PIK 2 tuh luas loh. Di area Pantura Tangerang sana, program pembangunannya itu total sejauh 51 km, teman-teman. Bahkan melebar ke Paku Haji, Teluk Naga, Mauk, sampai Kronjo. Lagi-lagi ini soal pembebasan lahan kan, teman-teman. Banyak banget loh rakyat yang terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah karena adanya tekanan para mafia tanah yang bekerja sama dengan perusahaan proyek itu. Dan kita harus berharap ke siapa sekarang?